persiapan untuk Kamis dan tadi yang disampaikan yang ditanggapi langsung? Iya, kami tadi sangat keberatan atas tanggapan atau bantahan dari jaksa penuntut umum. Kenapa kami sangat keberatan? Jadi jaksa penuntut umum ini tidak menguraikan dalil kami yang mana yang dibantah oleh jaksa penuntut umum sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Itu yang kami keberatan. Yang pertama, masalah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pasal 14. Di situ kan jelas aturan yang bisa dijadikan dasar perbuatan melawan hukum yang menjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Tipikor itu harus dinyatakan secara tegas dulu bahwa pelanggaran terhadap pasal tersebut adalah pelanggaran Undang-Undang Tipikor. Tapi faktanya dalam dakwaan, dan kita sudah sampaikan juga dalam eksepsi, jaksa penuntut umum itu dalam dakwaan tidak menguraikan apa korelasi pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Petani dan Undang-Undang Pangan serta Kemen Perindak 527 serta Permen 117 dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ini yang harusnya dijelaskan ataupun dibantah, tapi jaksa penuntut umum tidak membantah itu. Nah, poin yang kedua yang kita tadi sangat keberatan adalah dalam bantahannya jaksa penuntut umum menyatakan bahwa Tempus itu sesuai dengan terdakwa. Nah, ini ada apa? Sesuai dengan masa jabatan terdakwa. Loh, berdasarkan sprindiknya itu harusnya kan 2015 sampai 2023. Masalah nanti ditemukan tindak pidana di tahun berapa itu urusan lain, tapi harus dijelaskan dulu dalam dakwaan. Tindak pidana ini 2015 sampai 2023 ini ada di mana gitu dan siapa saja gitu. Nah, harusnya ini diurai dalam dakwaan itu, makanya kita eksepsi atas itu. Tapi ternyata dalam jawabannya tadi kita udah dengar secara jelas bahwa Tempus itu sudah sesuai dengan masa jabatan Pak Tom Lembong atau terdakwa. Nah, dari sini kita melihat loh, ini ada apa? Kenapa Pak Tom langsung tanya sebatas Pak Tom gitu ya? Tempusnya ini udah salah, harusnya sesuai dong. Sprindik dengan dengan dakwaan itu harus sejalan. Karena dakwaan itu adalah dokumen yang berangkat atau proses pendakwaan itu berangkat dari proses penyidikan dulu sebelumnya. Tidak boleh beda. Nah, ini kenapa beda? Tapi itu nggak dijawab sama jaksa. Ya, itu hal-hal yang kita sangat keberatan. Nah, yang ketiga, dalam KUHP pasal 1 ayat 2 itu dinyatakan secara tegas bahwasanya apabila ada peraturan perubahan, ya, apabila ada peraturan yang baru setelah terjadinya suatu tindak pidana, maka yang digunakan adalah peraturan yang lebih meringankan atau menguntungkan terdakwa. Nah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN yang menyatakan secara tegas bahwa kerugian BUMN bukan kerugian negara, itu terbit diundangkan tanggal 24 Februari 2025. Gitu ya. Sedangkan dakwaan ini 25 Februari. Harusnya ini jaksa menggunakan undang-undang yang baru. Bukan menggunakan undang-undang yang lama. Ini tidak retroaktif kok. Dilihat aja surat dakwaan itu 25 Februari. Undang-undang diundangkan itu 24 Februari. Dan langsung berlaku. Gitu. Nah, itu yang kita sangat menyayangkan. Untuk itu kami yakin Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat khususnya Majelis Hakim punya hati nurani dan keberanian dalam mengambil keputusan yang adil bagi Pak Tom Lembong. Untuk itu kami sangat siap, Pak Tom Lembong dan kami selaku tim hukum sangat siap menghadapi putusan nanti di tanggal hari Kamis besok tanggal 13 ya, 13 Maret. Kurang lebih seperti itu. Harapannya hukum ditegakkan dengan benar, dengan baik dan benar. Tidak boleh tedeng aling-aling, tidak boleh pilah-pilih. Kalau memang ada salah, kalau memang benar ya sudah, bebaskan dong, lepaskan dong. Jangan memenjarakan orang dengan hal-hal yang kita sendiri mungkin masih banyak perdebatan atas penerapan undang-undang atau aturan situ. Apalagi yang ini kita yakin itu bukan perbuatan tindak pidana korupsi. Lepaskan, bebaskan Tom Lembong. Tidak ada pilihan lain. Demikian. Terima kasih banyak, Bang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.